Pernah tidak kamu merasa niatnya mau kerja atau belajar serius, tapi baru 5 menit otak rasanya sudah gatal. Tangan otomatis meraih HP, buka kunci layar, dan scroll. Padahal tidak ada notifikasi penting. Rasanya kemampuan atensi kita makin hari makin pendek. Banyak orang mengira mereka tiba-tiba terkena ADHD dewasa atau sekedar menyalahkan diri sendiri karena malas. Tapi, data menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Sebuah studi literatur tahun 2024 di World Journal of Advanced Research and Review menyoroti fakta mengerikan. Penggunaan media sosial berlebih memicu disregulasi pada reseptor dopamin. Artinya apa? Bahkan jika kamu tidak punya riwayat genetik ADHD, pola konsumsi digital ini bisa meniru gejalanya secara presisi. Impulsivitas tinggi dan ketidakmampuan untuk fokus pada satu hal dalam waktu lama. Ini bukan cuma soal kebiasaan buruk, ini soal perubahan struktur fisik di otak kamu. Kali ini kita akan membedah bagaimana teknologi membentuk ulang perilaku manusia. Di sini, kita bicara soal desensitisasi dopamin. Sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus paham dulu kerusakannya. Kenapa pekerjaan biasa seperti membaca buku atau menulis laporan terasa sangat menyiksa dibandingkan dengan scrolling di media sosial? Sebuah makalah menarik yang terbit di tahun 2025 menyebut media sosial sebagai behavioral dopamine agonist. Dalam farmakologi, agonis adalah zat yang memicu reseptor-reseptor secara kuat. Media sosial memicu banjir dopamin berlebih yang menyebabkan kelelahan kognitif. Itulah alasan kenapa scrolling 2 jam kamu bukannya merasa segar atau terhibur, tapi malah merasa lelah. Riset lain di Europe Journal of Medical Research tahun 2024 menjelaskan bahwa eksploitasi sistem dopamin ini menyebabkan desensitisasi. Sederhananya, reseptor di otak kamu akan menjadi tumpul. Bayangkan reseptor dopamin kamu seperti telinga. Kalau kamu terus-menerus mendengar musik rock yang sangat keras, ini adalah ibarat dari stimulasi media sosial, telinga kamu akan beradaptasi dengan menjadi kurang peka. Akibatnya, saat kamu mendengar suara percakapan biasa, seperti membaca buku, bekerja, atau mengobrol dengan keluarga, kamu tidak bisa mendengarnya. Aktivitas itu jadi terasa membosankan, karena ambang batas kepuasan otak kamu sudah ditarik terlalu tinggi oleh algoritma. Perspektif neuroscience menunjukkan bahwa pada pengguna sosial media berat, perubahan neuroimagingnya bahkan mirip dengan mereka yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat. Ada bias atensi yang membuat otak kamu secara fisik sulit menolak notifikasi. Jadi solusinya bukan sekedar tekad yang kuat, kita perlu melakukan resensitisasi dopamin. Kita harus membuat telinga kita peka lagi terhadap suara yang pelan. Dan ini adalah 3 strategi berbasis sains untuk memprogram ulang otak kamu agar kembali rakus pada kerja keras. Strategi yang pertama, boring breaks. Kesalahan fatal yang sering kita lakukan adalah kita bekerja yang notabene adalah aktivitas stimulasi rendah, lalu saat istirahat 5 menit kita membuka Instagram atau TikTok, di mana aktivitas itu membuat stimulasi yang super tinggi. Ini merusak sistem reward otak. Setelah melihat konten hiburan yang seru, kembali ke pekerjaan akan terasa menyiksa karena kontrasnya terlalu tinggi. Cobalah lakukan sebaliknya. Saat istirahat, lakukan hal yang lebih membosankan daripada pekerjaan kamu, seperti duduk diam menatap dinding, jalan kaki sebentar tanpa musik, atau sekedar memejamkan mata. Dengan menurunkan level stimulasi saat istirahat, saat kamu kembali bekerja, pekerjaan itu justru akan terasa lebih menarik bagi otak, karena itu adalah satu-satunya sumber stimulasi yang tersedia. Strategi yang kedua adalah inhabit the in-between. Coba ingat apa yang kamu lakukan terakhir kali saat menunggu di lift, mengantri makanan, atau saat kamu mengantri ke toilet. Hampir pasti tangan kamu akan meraih HP. Kita terbiasa mengisi setiap celah waktu mikrosecond kita dengan dopamin instan. Ini membuat otak tidak pernah istirahat. Jadi, mulai hari ini, tantang diri kamu. Saat ada jeda waktu, jangan ambil HP. Biarkan diri kamu merasa bosan sebentar. Ini melatih otak untuk nyaman dengan ketiadaan stimulasi, yang merupakan syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam deep work.
Terakhir, dan yang paling sulit, yaitu monotasking. Multitasking adalah musuh utama sensitivitas dopamin. Saat kamu makan sambil nonton YouTube atau jalan kaki sambil balas chat, kamu melatih otak untuk selalu butuh layer stimulasi tambahan. Kamu kehilangan kemampuan menikmati satu kegiatan saja. Secara neuroscience, monotasking melatih perpindahan dari default mode network atau saat pikiran melamun ke task positive network atau saat fokus penuh. Semakin sering dilatih, semakin mudah bagi kamu untuk masuk ke zona fokus. Intinya, kita bukan harus memusuhi teknologi, tapi ini tentang bagaimana cara kita mengendalikan teknologi. Kita ingin teknologi menjadi alat yang kita gunakan untuk produktivitas, bukan alat yang menggunakan kita untuk profit atensi mereka.